maju nih dia dari Studio Net. Ajang adu gagasan calon gubernur DKI Jakarta. Kami persembahkan Jakarta Kece. Di jantung ibu kota Jakarta, persaingan memperebutkan kursi pimpinan tak pernah sepanas ini. Melibatkan 3 pasang calon yang siap bertarung menuju balai kota. Agus Yudhoyono. Keikutsertaannya dalam pilkada tak pernah diperhitungkan sebelumnya. Kini, elektabilitas putra sulung SBY ini kian hari kian meningkat. Kita terus menekankan kepada tim agar memiliki semangat berbuat yang terbaik. Kita ingin menjadi gubernur rakyat, bukan gubernur survei. Basuki Cahayapurnama. Meski tengah tersandung kasus hukum, sang petahana tak menyurutkan semangatnya pertahankan singgasananya di ibu kota. Anda jangan lupa, saya udah 4 tahun loh. Jadi saya udah 4 tahun, jadi jangan samakan saya dengan calon yang lain baru mau bikin program dong. Saya udah kerjakan dari 2012. Anies Baswedan. Usai dicukupkan sebagai Menteri Pendidikan Kabinet Kerja, ia langsung tancap gas berusaha kembali ke dunia pemerintahan. Jakarta berhak untuk memiliki pemimpin yang manusiawi. Jakarta berhak untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang melindungi. Malam ini, calon gubernur Jakarta kami hadirkan mengadu gagasan demi Jakarta yang lebih kece. Kami hadirkan para calon gubernur DKI Jakarta. Kami juga sudah hadirkan 3 panelis yang juga kece. Kita sambut langsung ya. Yang pertama ada dari pengamat transportasi dan juga infrastruktur. Selamat malam kepada Mas Danang Parikesit. Mas Danang, selamat malam. Kemudian ini bisa dibilang cantik sendiri tapi bisa jadi paling teliti karena biasa bergulat dengan angka. Kasih tepuk tangan buat Ibu Afiliani. Pengamat ekonomi kita ya. Dan kemudian nanti yang akan juga memiliki visi misi calon gubernur seputar tata kota ada Nirwono Yoga. Selamat malam Mas Nirwono. Baik, 15 Februari 2017 nanti warga Jakarta akan memilih gubernurnya ya. Dan sudah ada 3 pasangan calon yang terpilih sebagai kandidat. Di antaranya adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Kemudian Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Serta Anies Baswedan yang berdampingan dengan Sandiaga Uno. Dan malam hari ini kami hadirkan para calon gubernur untuk adu gagasan bersama. Kita panggil dari nomor urut 3 dulu ya. Berarti kita langsung panggil Anies Baswedan. Pak Anies, selamat malam. Belakangan ini sudah ada yang bilang semakin ramping. Karena katanya sebentar tenang dulu Bapak Ibu. Kayaknya ini kampanyenya maraton. Dalam sehari bisa berapa titik, Pak Anies? Tergantung, bisa 6, bisa 8, bisa banyak. Wow. Jadi lumayan, jalannya panjang, tapi semua perjalanan itu pulang dengan tambah bahagia. Baik, ini dia penting jaga stamina ya. Oke, ini dia Pak Anies Baswedan. Oke, selanjutnya kami akan langsung panggilkan calon gubernur nomor urut 2. Kita sambut dengan meriah, ini dia Basuki Cahayapurnama. Ya. Baik. Oke. Duh, ini meriah banget nih supporternya. Pak Ahok banyak banget yang bilang kalau sekarang Pak Ahok lebih kalem. Kita tes ya, kita tes kalemnya Pak Ahok ya. Ini ngeledek nih. Masa aku dibilang kayak lembu, kalem? Kalem. Saya mau tes Pak Ahok ya, kalemnya Pak Ahok. Apa kabar Pak Ahok? Baik. Oh, itu dia kalemnya Pak Ahok ya. Selamat datang, silakan Pak Ahok. Dan tentu saja satu kursi ini sudah kita persiapkan untuk calon gubernur nomor urut 1 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Namun sayang sekali hari ini Agus Yudhoyono tidak datang.
Jadi kami sangat mengapresiasi kedua cagup yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Anies dan juga Pak Ahok ya sudah bersedia hadir. Sebelum memulai, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Jakarta Kece ini adalah ajang adu gagasan para cagup yang berusaha untuk mengulik visi dan misi yang dimiliki para kandidat dalam memimpin Jakarta demi mewujudkan Jakarta yang lebih kece, ya kan? Lebih baik, lebih kece, begitu. Nah, demi lancarnya acara ini, saya akan menyampaikan aturan yang harus diperhatikan. Kita lihat dulu, ini dia. Aturan yang pertama adalah seluruh yang terlibat dalam acara ini wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian, ya dong. Kemudian nomor 2, para cagup nantinya kami berikan waktu menjawab dengan durasi yang sama, ya. Jawaban tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan. Kemudian nomor 3, moderator berhak menginterupsi jawaban para kandidat yang keluar dari tema agar tidak terjadi debat kusir. Ini pasti semua setuju ya. Kemudian nomor 4, penonton diharapkan tertib dan tidak membuat kegaduhan. Oke. Baik, ini tadi aturan yang harus kita patuhi bersama oleh semua yang ada di dalam studio ini, begitu. Dan kita akan mulai Jakarta Kece dengan tayangan berikut ini. Macet, Semrawut. padat, Sering demo. Jakarta tuh nggak lepas dari macet. banyak jembatan roboh. Banjir. Ya anak-anak habis sekolah ini lulus gimana aja, lamar kerja susah. Alhamdulillah Jakarta baik. Serba ada. Mungkin kayak proyek MRT-nya dicepet aja selesainya kayak gitu, jadi jalannya bisa kembali normal. Aktif turun ke bawah lah. Ditertibkan demo-demonya. Trotoar untuk pejalan kaki ya. Kalau untuk Pulau Seribu ini sampah Pak, buangan sampah yang susah sekali. Harapan saya PPS itu diperbanyak lagi. Bisa meneruskan apa yang udah berjalan programnya ya. Memberikan lapangan kerja yang banyak, terus akses buat ke Pulau Seribu juga ini kan sering banjir. Jadi maksudnya ya dibikin nggak banjir lagi gitu aja. Pesannya adalah membuat Jakarta semakin aman, nyaman untuk ditempatin, itu aja. Jangan janji-janji aja. Saya mintalah ditempatkan yang terbaik, yang terbukti begitu. Habis anak kuliah, ditempatkan kerja. Itu dia, jangan janji-janji aja ya. Mungkin kalau bahasa canggihnya janji-janji surga, promise paradise, ini nggak boleh ya. Semuanya kita semua setuju. Tapi yang jelas kalau kita melihat tayangan tadi, ada banyak sekali gambaran dari warga Jakarta tentang ibu kota dengan segala persoalannya. Klasik sekali ya, macet ya, banjir, kemudian juga ada masalah lapangan pekerjaan, transportasi umum yang juga belum ramah. Nah, kami ingin tahu apa yang kemudian akan paling diprioritaskan oleh para calon gubernur DKI Jakarta yang sudah ada bersama kita ini. Dan kita ingin tahu juga apa alasannya. Jadi masing-masing dari kandidat akan punya waktu 2 menit. Kita persilakan kepada Pak Ahok terlebih dahulu. Pak Ahok silahkan, hal pertama yang akan Anda bereskan, itu apa saja dan jelaskan alasannya. 2 menit dari sekarang Pak Ahok. Ya, kalau saya diberikan amanah atau lanjutkan periode kedua, yang akan saya langsung bereskan pertama adalah tentu reformasi birokrasi. Karena sudah berjalan, kita sudah punya sebetulnya saya sudah petakan ada 60-80% orang-orang yang baik, tapi sayang golongannya belum nyampe. Jadi mereka ini sekarang masih di eselon 4. Atau ada juga yang belum bisa masuk eselon. Nah mereka ini akan mulai bisa masuk eselon 432, yang muda-muda, yang baik ini, itu kira-kira pas di masa jabatan saya kedua. Nah, jadi kalau saya masuk jabatan kedua ini, tentu yang tidak benar ini, kan kita punya KPI ya. Kita punya Key Performance Indicator. Jadi saya bisa tahu persis siapa yang menulis kinerja atau tidak. Yang tidak akan kita berhentikan, kita akan staffkan. Saya sangat yakin untuk mencapai visi kami, menargetin orang tadi, yang paling utama adalah birokrasi harus punya jiwa jadi pelayan. Nah, kalau ini bisa kita bereskan, kalau soal sistem transparansi, kebijakan kami sudah semua sangat jelas. Data yang penting sekarang adalah bagaimana teman-teman birokrat yang sudah bersyukur dengan gaji yang baik, karena gaji yang paling rendah di kami sekarang sudah capai 13 juta. Guru-guru udah 14 juta. Perawat udah bisa rata-rata 16 juta, 17 juta. Jadi sebetulnya banyak sekali orang yang merasa bersyukur. Misalnya sekarang ada yang naik ke eselon 2, dapat 75 juta,
Dia datang sama saya, waduh Pak, saya bersyukur banget Pak. Saya bisa sekarang simpan uang, bisa umroh, bisa haji. Dulu nggak pernah kepikir Pak. Makanya dia katakan, nah orang-orang ini yang kita cari. Orang yang merasa bersyukur karena gajinya cukup baik. Tapi yang biasa korup, dapat 10 miliar, 2 miliar mah dia nggak minat 75 juta. Nah model ini harus kita singkirkan. Sayangnya kemarin nggak bisa, karena golongan belum. Tapi kalau saya masuk lagi, ini akan saya lakukan. Oke, baik. Baik, itu dia reformasi birokrasi, diharapkan yang namanya masalah banjir macet bisa teratasi lewat itu dulu begitu ya Pak Ahok ya. Oke, kita langsung ke Pak Anies. Pak Anies punya kesempatan, waktu yang sama 2 menit dari sekarang, silakan Pak Anies. Kita menginginkan Jakarta yang maju dan Jakarta yang warganya bahagia. Dan itu artinya Jakarta semua merasakan kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan. Kita ingin Jakarta satu kesejahteraan, bukan Jakarta yang terpisah. Kalau kita tanya masyarakat sekarang, maka akan muncul jawaban. Mereka yang sudah mandiri, sejahtera akan melihat persoalan Jakarta itu macet, banjir. Tapi masyarakat yang lain akan merasakan pekerjaan, harga pokok, dan pendidikan. Karena itu kami akan melihat persoalan Jakarta secara komprehensif. Nomor 1, yang jadi prioritas kita adalah pertumbuhan ekonomi dan memastikan adanya lapangan kerja untuk semua. Itu nomor 1. Dan penumbuhan wirausaha menjadi salah satu komponen utama. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa kebutuhan pokok terjangkau oleh rakyat di Jakarta. Yang ketiga, kita ingin memastikan ketimpangan yang ada di Jakarta. Saya sudah keliling Indonesia, lihat kemiskinan. Tapi begitu lihat kemiskinan di Jakarta, saya merasa seperti saya belum pernah lihat kemiskinan. Karena justru di Jakarta inilah kemiskinan yang ekstrim itu terjadi. Dan ini bukan terjadinya setahun 2 tahun, ini sudah terjadi dalam periode waktu yang lama. Tetapi selama ini tidak ada usaha serius untuk membuat yang miskin selama ini naik kelas secara serius. Yang sejahtera makin sejahtera, tapi yang di bawah, ini terus di bawah. Karena itu kemiskinan di Jakarta justru kemiskinan yang ekstrim. Padahal ibu kota. Masukkan lagi Kepulauan Seribu. Seakan-akan Jakarta itu hanya berada di pulau, di kota ini saja. Padahal ada yang di pulau. Karena itu ke depan prioritas kita 3. Lapangan pekerjaan, pokok, dan pengentasan kemiskinan. Sayang sekali nih Pak Anies, waktunya sudah habis. Tapi kita sudah dapat intinya ya, bahwa ekonomi dan kesejahteraan itu menjadi poin yang paling dijual oleh Pak Anies ya sampai sejauh ini. Baik, itu adalah visi dan misi yang pastinya akan menarik, terutama diulik oleh para panelis. Seperti apa kata panelis? Kita nantikan sesaat lagi. Jakarta Kece segera kembali.